Bang Oleh, selamat datang di Kemendagri Speak Up. Bagaimana kabarnya Bang Oleh? Kabar baik. Salam apa kalau Damkar tuh? Salam Yuda Bramajaya. Oke, kalau Pol PP Prajawibawa, Prajawibawa. kalau Damkar? Salam Yuda Bramajaya. Oke, siap. Gimana Bang? Sehat, bahagia? Sehat, bahagia. Tapi tampak subur dan sehat ya. Bang nih, kan Bang Lole ini sebagai penguasa, salah satu penguasa di Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar. Oke, kita ngelihat dari seragamnya kelihatan pasti Bang Lole ini ngurusinnya Pak Pol PP kan nggak mungkin ya. Pasti ada Damkar. Nah, Bang Lole, Damkar ini kalau kita lihat kan fenomena di masyarakat tuh banyak bisanya. Tanda kutip banyak bisa bukan beracun ya, banyak bisanya. Bisa nolongin kucing nyangkut di pohon. Bisa nolongin orang yang lagi penyangkut di benda-benda yang nyangkut di badannya yang aneh-aneh sampai terakhir itu ngusir hantu. Iya. Nah, itu sebenarnya kalau bicara tusi Damkar sebenarnya itu apa sih Bang Lole? Kok jadi aneh-aneh gini maksudnya? Jadi gini Mas Bayo ya. Jadi pada dasarnya itu tugas pemadam kebakaran itu ada 3. 3 ya? Ya 3. Ini tusi utamanya? Iya. Oke. Yang pertama itu adalah pencegahan. Ya. Preventif. Pencegahan itu biasa ditempuh melalui penyuluhan, sosialisasi, baik itu dari tingkat yang paling rendah seperti dalam keluarga atau RT bahkan sampai sekolah dan perkantoran. Oh iya, seperti di medsos saya pernah lihat itu di daerah Sulsel kalau nggak di Makassar, damkarnya bikin kayak lagi di sebuah festival, dia bikin satu stand yang gas dibakar, suruh orang datang madamin. Seperti itu. Itu penyuluhan preventif. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah tugas pemadaman. Ya. Oh ini aksi nih. Aksi. Jadi pemadaman itu adalah ketika terjadi kejadian kebakaran, nah para petugas pemadam kebakaran ini melakukan pemadaman. Seperti itu. Hebat ya Damkar, kita lari dari api, ini api malah dia datangin. Iya seperti itu. Pantang pulang sebelum padam. Padam. Itu yang aksi nih yang itu kedua. Aksi yang ketiga Bang? Yang ketiga itu adalah penyelamatan. Jadi penyelamatan itu ketika sedang melaksanakan pemadaman ketika terjadi kebakaran itu para petugas pemadam kebakaran juga itu melakukan penyelamatan. Ya, yang diutamakan itu adalah penyelamatan jiwa. Ya. Khususnya penyelamatan jiwa ya. Khususnya penyelamatan jiwa. Jadi makanya mungkin banyak hal-hal yang sifatnya itu minta pertolongan yang nyangkut di pohon atau mungkin pertolongan Damkar sampai terakhir ular di langit-langit. Ya. Jadi sebenarnya kenyataan yang sekarang banyak terjadi yang tadi seperti Mas Bayu sampaikan itu kacamata di masyarakat itu melihat bahwa pemadam kebakaran itu cepat dan tanggap dan sigap banget dan sigap. Makanya kenapa di luar kejadian kebakaran pun itu para masyarakat ini lebih memilih untuk melapor pemadam kebakaran, panggil abang-abang Damkar lah gitu. Melapor ke tempat lain seperti itu. Baik. Nah, Bang Lole, bicara tadi kan tusi utamanya Damkar nih. Nah, kalau tusi utamanya di balai tempat Bang Lole bekerja nih, Balai Pengembangan Kompetensi Pol PP dan Damkar itu apa aja sih Bang Lole? Nah, ini mungkin saya jelaskan sedikit ya Mas Bayu terkait dengan apa sih Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kementerian Dalam Negeri. Jadi berdasarkan Permendagri nomor 84 tahun 2017 dan perubahannya Permendagri nomor 3 tahun 2021, Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran itu ada unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi Satpol PP dan pemadam kebakaran untuk seluruh Indonesia. Nah, kalau tadi tusi utamanya itu, kalau fokus di tusi kan Bang Lole berarti di seksi apa? Seksi atau bagian? Seksi. Seksi Damkar itu tusi utama pengembangan kompetensi Damkarnya itu apa aja sih Bang? Jadi khusus untuk pengembangan kompetensi Damkar ya, pemadam kebakaran yang dilaksanakan di balai itu melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Yang mengacu pada Permendagri nomor 86 tahun 2022. Nah, di dalam Permendagri 86 ini kan diatur ada 3 jenis diklat khusus berarti ada 3 untuk pemadam kebakaran. Ada 3 kategori. Nah, yang pertama itu adalah diklat dasar. Nah, diklat dasar itu kepesertaannya adalah PNS dan P3K.
PNS dan P3K. PNS dan P3K yang bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran, baik itu di provinsi, kabupaten atau kota. Baik untuk dinas dan untuk PNS dan P3K. Itu dasar, ya, pelatihan dasar. Berarti Diksar itu hukumnya wajib dong, Bang Loli? Ya, kalau untuk pemadam kebakaran diklat dasar itu diwajibkan untuk seluruhnya. Kenapa diwajibkan? Hal itu merupakan pengetahuan basic atau paling dasar. Nah, contoh seperti penyelamatan korban yang ketika terjadi kebakaran baik itu di perumahan atau di perkantoran dengan cara misalnya menggunakan apar, menggunakan apap, ya seperti itu. Atau pertolongan korban ketika menggunakan bagaimana melaksanakan praktek P3K ketika ketika terjadi kebakaran. Petugas bisa memberikan pertolongan pertama. Nah itu contoh-contoh singkat materi yang dilaksanakan itu yang ketika diklat dasar seperti itu. Kalau yang kedua Bang? Nah untuk kategori kedua adalah diklat fungsional. Ada fungsionalnya? Ada. Nah seperti yang mungkin Mas Bayu juga tahu bahwa untuk fungsional pemadam kebakaran itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah fungsional pemadam kebakaran. Yang kedua adalah fungsional analis kebakaran. Ada analis kebakaran. Bedanya apa tuh Bang? Antara yang damkar dengan yang analis kebakaran. Jadi kalau untuk fungsional pemadam kebakaran adalah PNS yang jenjang pendidikannya itu adalah SMA sederajat. Kalau fungsional damkar itu yang jenjangnya SMA atau sederajat? Ya seperti itu. Kemudian kalau yang analis di atasnya S1 sederajat. Analis yang misalnya D4, S1 dan seterusnya. Berarti kalau gini, damkar itu berarti jenjangnya yang terampil itu ya, keterampilan ya misalnya. Pemula, penyelia, mahir dan segala macam. Jadi ada dua, ada keterampilan dan keahlian. Iya betul. Nah kalau analis itu lebih ke keahlian. Keahlian ya. Tapi tugasnya mereka sama Bang, kurang lebih. Pada dasarnya itu tugas utama mereka itu sama. Hanya secara berjenjang, secara bertingkat nanti. Kenapa kami memberikan pembedaan ketika menempuh diklat itu karena seperti tadi saya sampaikan bahwa jabatan fungsional itu merupakan jabatan karir seorang PNS. Begitu juga yang dirasakan ketika menjadi fungsional pemadam kebakaran atau fungsional analis kebakaran. Siap. Nah tadi kalau itu kan tadi untuk fungsional, yang ketiga nih Bang, diklat apa? Yang ketiga itu adalah diklat teknis. Diklat teknis ya? Diklat teknis itu banyak sekali Mas Bayu. Ya. Jadi diklat teknis ini lebih ditujukan kepada peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi skill tertentu khusus untuk aparatur pemadam kebakaran. Dan berarti sifatnya ini secara teknis itu setiap tahun bisa berubah-berubah menyesuaikan kondisi. Bisa berubah menyesuaikan kondisi. Contoh nih Mas Bayu, misalnya diklat teknis itu ada diklat pemadam 1, ada diklat pemadam 2, ada diklat rescue, ada diklat operator mobil pemadam. Iya benar-benar ya. Ada diklat inspektur. Nah itu masuk kategori diklat teknis pemadam kebakaran berdasarkan Permendagri 86 tadi. Dan target pesertanya juga sama tetap? Iya, di Permendagri 86 sudah diatur bahwa untuk diklat dasar dan diklat fungsional itu diikuti oleh PNS dan P3K. PNS dan P3K. Khusus untuk diklat fungsional ya karena merupakan jabatan karir PNS fungsional, maka yang pasti pesertanya adalah PNS yang telah menduduki jabatan fungsional yang udah diangkat ya. Khusus untuk diklat teknis itu ada satu lagi yang bisa mengikuti, yaitu relawan pemadam kebakaran. Nah, kok relawan itu bukan ASN Bang? Jadi sebenarnya relawan itu ada aturan khusus yang mengatur mereka. Jadi relawan itu masyarakat yang terlibat. Masyarakat terlibat ketika proses bantu untuk proses pemadaman. Dan diberi pelatihan khusus kan Bang? Iya. Dan di Permendagri 86 juga diperbolehkan bahwa relawan kebakaran itu bisa menerima yang namanya pendidikan dan pelatihan teknis seperti tadi. Jadi memang ada. Ada payung hukum ya. Bang, gini Bang, kan kalau kita bicara damkar itu kita nggak bisa pungkiri secara nyali gitu ya. Mental mereka kan kita semua takut dengan api, mereka malah datangi itu api. Berarti kan mental mereka secara terbentuk ya. Nah, seberapa penting sih peran pengembangan kompetensi ini bagi mental mereka atau bagi kemampuan para damkar dan analis kebakarannya ataupun relawan ini Bang? Sangat penting Mas Bayu. Nah, ini kan kita bicara posisi strategis soalnya nih Balai Pol PP nih sebagai pengembangan kompetensi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Contoh misalnya pelaksanaan diklat dasar di balai. Selama pendidikan dan pelatihan kurang lebih 1 minggu,
Kurang lebih 1 minggu. Kurang lebih 1 minggu ya. Ini diklat dasar 70 JP yang sudah diatur. Itu para aparatur damkar itu selain menerima materi, mereka juga itu dididik secara mental. Secara mental. Bagaimana untuk menimbulkan keberanian, menimbulkan niat melayani untuk melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Jadi bukan hanya sekedar materi di kelas, tetapi 90% bahkan itu merupakan pembentukan karakter dan mental melaksanakan praktek pemadaman. Oh berarti isi ketiga diklat itu, 3 pelatihan itu dari kita bicara tadi tusi damkar dan peran strategisnya adalah teori dan juga praktek. Lebih banyak mana presentasinya? Presentasinya itu khusus untuk diklat dasar sendiri itu 10/90. Jadi 90% itu lebih banyak kepada praktek. Contoh nih Mas Bayu, misalnya di materi pendidikan dasar untuk pemadam kebakaran ada yang namanya itu pelatihan untuk vertical rescue. Ada yang namanya itu pelatihan ketika memasuki ruang gelap atau di smoke chamber. Nah itu selain diajarkan atau dilatih untuk bagaimana mengamankan diri, bagaimana menggunakan alat yang sesuai, juga melatih mental mereka. Contoh misalnya rappelling dari gedung tingkat 6. Ya, kan mereka pakai tangga-tangga yang tinggi itu kan Bang? Itu kan salah satu contoh. Melatih bagaimana, ya kalau mereka mau menyelamatkan masyarakat atau korban di ketinggian sekian, mereka yang harus dilatih untuk lebih berani duluan daripada orang lain. Berarti pembentukan mental dan karakternya juga sangat penting ya Bang? Kuat. Jadi pelatihan yang kami lakukan di balai itu kami betul-betul berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada para peserta mulai dari pagi sampai malam, bukan hanya sekedar menerima materi, tetapi bagaimana sikap, perilaku dan mental mereka dibentuk seperti itu. Nah Bang Lole, kan tadi kita cerita seberapa pentingnya damkar gitu ya, tusi mulai dari tusi damkar itu sendiri, tusi di balai pengembangan kompetensi ngapain aja, lalu posisi strategis juga teman-teman di balai pengembangan kompetensi Pol PP dan Damkar, sampai dengan itu tadi pembentukan karakter. Jadi berarti kan sebelum mereka turun melakukan aksi ataupun ya 3 tusi itu, berarti kan pembekalan teorinya itu mereka juga harus kuat kan. Betul. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk sementara ini ada api main hajar kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah kalau dari kita ke Mendagri nih kan kita bicara berarti damkar itu kan adalah binaan kita Bang. Kita sebagai Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Atwil, BPSDM dan teman-teman di Balai Pengembangan Kompetensi Pol PP dan Damkar nih, strategi yang akan dilaksanakan, strategi peningkatan karirnya tuh gimana? Mengingatkan tadi tidak semua daerah, tadi kan kita bilang tidak semua daerah tidak ada yang menganggap damkar itu penting, ada yang menganggap damkar itu yang penting ada aja, ada yang menganggap damkar itu di tengah-tengah lagi mana nih strategi peningkatan karir ini Bang? Nah ini saya bahas satu-satu dulu ya Mas Bayu. Boleh Bang. Jadi kalau untuk peningkatan karir, kalau bicara masalah karir aparatur pemadam kebakaran, saya sampaikan bahwa untuk diklat yang dilaksanakan di balai itu ada diklat fungsional, baik itu pemadam ataupun analis. Nah itu pun ada beberapa tipe. Contoh nih ya Mas Bayu, misalnya nih yang bersangkutan sudah posisinya sekarang adalah jabatan fungsional pemadam kebakaran. Untuk nanti dia mau menjadi seorang analis kebakaran. Bisa dia kuliah lagi S1? Dia harus menempuh yang namanya pendidikan dasar dulu. Ya, pendidikan dasar pemadam kebakaran. Kemudian harus sudah lulus pendidikan fungsional pemadam kebakaran. Setelah itu baru dia ikut namanya diklat alih kategori. Oh ada alih kategorinya? Ada alih kategori. Untuk alih kategori supaya nanti bisa menjadi seorang analis. Nah itu diklat fungsional itu di Permen 86 itu sudah ditetapkan bahwa penyelenggaranya adalah Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran. Nah itu kami sudah merancang Mas Bayu. Jadi khusus untuk diklat-diklat, contoh diklat dasar dan diklat fungsional yang dilaksanakan di balai itu ada 2 mekanisme. Ada 2 mekanisme. Jadi mekanisme yang pertama nih Bang? Mekanisme yang pertama yaitu menggunakan APBN atau biasa kita kenal rupiah murni. RM ya. Rupiah murni. Hanya memang perlu dimaklumi bahwa karena keterbatasan anggaran juga, jadi kami memilih keterwakilan tiap daerah sebagai peserta. Jadi memang belum bisa mencakup semua ya Bang ya? Balai, ya seperti itu. Kemudian yang kedua itu lewat mekanisme PNBP. Oh berarti biaya kontribusi? Iya, penerimaan negara bukan pajak.
Jadi yang harus kita pahami bersama juga bahwa peningkatan kompetensi di balai itu kami berusaha lakukan sebaik mungkin, Mas Bayu. Ya, kami juga mendorong untuk daerah-daerah, contohnya itu cobalah prioritaskan pengembangan kompetensi untuk para aparatur damkar di daerah. Iya, karena gitu kita lihat kan fenomena memang di lapangan damkar yang lumayan, bukan lumayan ya, malah sangat penting di masyarakat. Masyarakat tadi kan kita bilang sering lebih lapor ke damkar karena sebegitu satsetnya lah bahasanya gitu. Jadi seperti yang kita tahu Mas Bayu bahwa tugas aparatur damkar yang 3 tadi saya sebut itu kan risikonya sangat besar. Iya, bahkan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan. Iya, itu maaf ya Bang, itu risikonya bukan nyawa ya Bang? Risikonya itu bahkan bisa menyangkut nyawa dari aparatur damkar sendiri. Kalau misalnya aparatur damkar kita tidak dibekali dengan kompetensi yang memadai atau yang memenuhi standar prosedurnya seperti apa, ya pasti akan meningkatkan risiko malah aparatur damkar kita yang bisa malah nanti bukan nolong orang, malah dia jadi korban. Bisa jadi korban. Itu sudah banyak kejadian Mas Bayu seperti itu. Jadi harapan kami di balai baik itu secara internal di balai, kami juga kolaborasi dengan Dirjen Atwil, dengan BPSD untuk pengembangan kompetensinya. Kami juga bangun kolaborasi dengan pemerintah daerah yang lain supaya kita dorong nih, tolong diprioritaskan untuk pengembangan kompetensi. Baik, karena memang kita butuh SDM yang unggul. Iya, SDM yang unggul. Betul. Jadi, baik, Bang Lole, ini kayaknya seru banget nih obrolan kita nih. Mudah-mudahan juga rekan-rekan ASN di daerah maupun seluruh Indonesia maupun pusat juga lumayan aware lah, melek lah terhadap damkar. Damkar itu bukan hal yang sepele, ya Bang, setuju ya. Damkar itu pekerjaan yang menurut saya pribadi itu atau menurut banyak orang juga ya kita melihat fenomena sangat mulia. Kan tugasnya kemanusiaan, menolong orang. Tadi kan Abang bilang pencegahan, pemadaman dan penyelamatan. Baik Bang Lole, makasih banyak nih udah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan sukses terus dan mudah-mudahan kita bisa teman-teman di balai dan teman-teman di BPSD maupun di Dirjen Atwil, kita Kemendagri seluruhnya terus melakukan pembinaan dengan baik kepada rekan-rekan damkar di seluruh Indonesia agar menjadi SDM yang lebih kompeten. Makasih Bang Lole ya. Sama-sama Mas Bayu. Terlalu bahagia kita Bang Lole. Siap.